Selamat pagi untuk Mem dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Sebelum itu, nama saya Luna Patricia Simbolon, dan saya dari jurusan Bahasa Inggris. Dan terima kasih untuk waktunya. Yang pertama ada pengertiannya. Jadi pengertiannya teori belajar behaviorisme ini adalah belajar yang dianggap sebagai perubahan perilaku karena pengalaman. Jadi artinya adalah seseorang belajar jika terlihat adanya perubahan dari tingkah lakunya. Contohnya, awalnya seorang anak ini takut kucing, tapi lama-lama kemudian setelah main dengan kucing ini, anak ini pun tidak takut kucing lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori behaviorisme. Dan ini juga didukung oleh 3 ahli ya. Yang pertama ada Ivan Pavlov, kemudian yang kedua ada B.F. Skinner, dan ketiga ada John B. Watson. Pertama dari Ivan Pavlov, dia bereksperimen dengan anjing dan bel berbunyi. Jadi anjing ini berbalik, dia refleks berbalik karena munculnya kebiasaan. Ketika dia mendengar bel maka dia akan berbalik. Kemudian dari B.F. Skinner, dia mengemukakan bahwa perilaku bisa dibentuk dengan hadiah atau reward dan hukuman. Ya, jadi misalnya seorang anak ini dia adalah juara kelas. Lalu ya setiap dia belajar, dia akan memberikan self reward kepada dirinya. Self reward kepada dirinya berupa makanan, misalnya makanan kesukaannya atau hal-hal kecil lainnya yang dapat membuat dia senang. Kemudian hukuman. Jadi jika dia tidak melakukan atau tidak belajar, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya dia tidak dapat bermain game dan hal yang dia sukai. Kemudian dari John B. Watson yang mengatakan bahwa semua perilaku bisa dilatih melalui lingkungan. Ya, jadi kalau menurut John B. Watson, di mana kita berada, di situ menentukan seperti apa kita perilakunya. Misalnya kita di lingkungan pertemanan yang tidak baik, kita merokok, kita minum, mereka mabuk, maka kita juga akan terjerumus ke hal itu. Kemudian kalau kita berada di lingkungan yang baik, misalnya anak-anak yang rajin, pintar, rajin ke gereja dan semacamnya, maka kita juga akan menjadi anak-anak seperti ini. Jadi intinya dari ketiga tokoh ahli ini mengatakan bahwa manusia belajar dari kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman langsung. Kemudian teori belajar kognitif. Ya, jadi teori belajar kognitif ini belajar fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Jadi bukan hanya sekedar berubah perilaku, tapi bagaimana otak memahami dan menata informasi. Ini didukung oleh ahli Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Robert Gain. Yang pertama dari Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan berpikir itu sesuai dengan umur atau seiring dengan umur. Jadi seorang anak atau orang itu level berpikirnya naik seiring dengan umurnya, dari usianya. Misalnya dari anak berusia 4 tahun, pasti pemikirannya berbeda dengan saat dia 20 tahun. Kemudian dari Jerome Bruner yang menjelaskan tentang belajar bertahap atau enaktif, ikonik, simbolik. Kemudian dari David Ausubel yang mengatakan bahwa belajar itu bermakna dengan mengaitkan pengetahuan lama dan baru. Ya, jadi dari long term memorinya dia mengingat pembelajaran lama, maka dia akan menggabungkannya dengan pengetahuan yang baru. Dan kemudian dari Robert Gain ada langkah-langkah proses belajar. Menurut taksonomi Bloom, yaitu yang pertama ada mengingat, kedua memahami, ketiga menerapkan, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, keenam mencipta. Jadi intinya belajar dalam mengolah informasi hingga menemukan solusi. Ini yang dinamakan belajar dengan student centered, jadi bukan teacher centered saja. Seperti yang
yang kita pelajari, yang kita alami di masa SMP, masa SMA, anak-anaknya jarang untuk menjadi anak yang aktif menjelaskan, ketimbang di bangku kuliah sekarang lebih sering student center ya, karena berfokus pada kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian teori belajar humanistik, pengertiannya adalah fokus pada perkembangan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi belajar bukan hanya sekedar otak saja, tapi juga perasaan, motivasi, dan emosi. Ya, jadi bukan hanya tentang IQ, tapi juga SQ, lalu EQ, dan yang lainnya. Kemudian ada 3 tokoh yang meneliti mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow, kemudian Carl Rogers, kemudian Arthur Combs. Tujuannya adalah membantu seseorang mengenali diri sendiri, mengembangkan potensi, dan memanusiakan manusia. Manfaatnya adalah yaitu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik, kemudian menghargai orang lain dan perbedaan, lalu lebih termotivasi belajar, kemudian bersikap demokratis dan humanis. Jadi intinya untuk belajar untuk menjadi manusia yang matang, sadar, dan berkarakter baik. Jadi tidak hanya kognitifnya saja yang ditingkatkan, tetapi juga kesabarannya, lalu behaviorismnya. Mari kita kelas balik sedikit. Jadi tadi yang pertama adalah yang teori behaviorisme atau perubahan perilaku, kemudian kognitif yaitu proses berpikir, kemudian konstruktivisme yaitu menemukan dan membangun pengetahuan sendiri, kemudian humanistik atau pengembangan diri dan karakter. Jadi itu saja dari saya, terima kasih.